Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya sedang mengerjakan Yamaha Mio M3. Mio M3 ini kendalanya suara kasar ya. Saat udah agak panas, suara kasar ngelitik ya teman-teman. Kita dengar dulu ya suaranya, kasarnya seperti ini ya. Dan udah kita dengar bersama-sama suaranya ya. Di awal video juga sangat jelas suaranya ngelitik. Cuman posisinya kalau posisi mesin masih dingin itu suara kasarnya nggak terlalu kedengaran. Jadi jika mesin udah agak panas itu suaranya malah timbul ya. Semakin kita gas semakin nyaring suaranya, dan saya prediksikan atau saya akan coba dulu untuk pengecekan di bagian head. Jadi ini saya akan bongkar dulu untuk bagian cover head. Nanti jika diperlukan saya akan bongkar semuanya atau bongkar bagian head. Cuman saya mau cek dulu untuk bagian depannya dulu ya teman-teman. Oke, ini proses pembongkaran. Simak aja ya teman-teman. Dan ini untuk proses pembukaan gigi rantai api atau timingnya. Ini untuk membuka timingnya itu saya menggunakan kunci 10 ring. Teman-teman bisa menggunakan kunci yang lain, yang penting bisa digunakan ya teman-teman. Dan ini udah berhasil dilepas untuk bagian gigi rantai apinya atau timingnya. Dan setelah bagian gigi rantai api atau timingnya dilepas, kita lanjut untuk membuka bagian penahan noken as sama penahan bos sepatu klep. Jadi buka dulu kunci L nya ya. Ini untuk pemasangan jangan sampai lupa ya teman-teman, dan jangan sampai patah atau kebalik, nanti akibatnya fatal ya, seperti yang Prigo kemarin itu ya. Kalau belum nonton silahkan tonton dulu. Dan untuk melepas bos sepatu klep itu harus dikendorkan dulu baut atau pengunci dari head dan block. Baut yang 4 itu ya teman-teman, yang ini yang saya buka ini ya harus dikendorkan dulu. Nggak perlu dibuka sampai habis, cukup dikendorkan 4 bijinya, lalu dia akan bisa keluar untuk bos sepatu klipnya atau pin sepatu klipnya ya teman-teman, seperti yang di video ini ya teman-teman. Dan jika udah dikendorkan baut pengunci dari blok atau blok dan headnya, lalu baru kita buka pin sepatu klip. Cara membukanya cukup didorong dari sebelah kanan ya, dorong dari sebelah kanan seperti ini ya teman. Ini ada lubangnya untuk mendorong
bagian pin sepatu klep atau bos sepatu klep seperti itu, dan hasilnya udah kebuka ya teman. Langsung membuka untuk bagian noken asnya ya teman. Dan ini untuk bagian noken as udah saya lepas, dan ternyata noken as ada masalah ya, ada cacat atau ada kerusakan di bagian noken as Mio M3 ini yang mengakibatkan suara berisik ya. Dan kebetulan saya juga ada perbandingan untuk yang baru. Kita akan bandingkan yang baru dengan yang bawaan dari motor Mio M3 ini. Seperti ini ya teman. Dan kerusakannya itu berada pada bagian dekat dengan atau pas dengan dekompresinya ya teman. Bisa jelas ya, bisa dilihat ini yang masalah ya teman. Ini kemakan sehingga ya ininya ya teman, ini kemakannya sedikit banget. Jika nggak teliti ya nggak bakal ketahuan ini kemakan atau enggak. Ini kemakannya cuman beberapa mili aja ya teman. Sementara untuk yang baru itu harusnya nggak ada yang seperti di noken S lama. Jadi untuk knocknya itu harusnya rata ya teman. Dan ini untuk bagian sepatu klep. Untuk bagian sepatu klep ini masih bagus. In X atau sepatu klep in dan sepatu klep X itu masih layak pakai ya. Jadi untuk bagian sepatu klep kita akan pakai yang lama. Sementara untuk bagian noken as kita harus ganti. Kenapa diganti? Karena kita akan menghilangkan suara ngelitiknya. Jadi suara ngelitik itu disebabkan oleh noken as ya. Noken as itu udah cacat sehingga mengeluarkan suara-suara berisik pada mesin Mio M3 ini. Dan saya mengganti noken as dengan kode 2SX ya. Untuk mesin Mio M3 ini ada 2 kode, bisa menggunakan 2SX atau 2PH. Itu sama aja sih teman-teman. Kalau 2SX itu kodenya untuk Soul GT 125, kalau 2PH itu untuk Mio M3 dan sejenisnya. Tapi itu hanya beda kode untuk masalah PNP atau enggak. Ke semua mesin Mio M3 ke semua mesin 125 itu PNP ya teman-teman, bisa langsung dipasang. Dan sekarang kita akan lanjut untuk pemasangan ya teman-teman. Dan untuk cara memasang noken as yang baru ini cukup mudah ya. Cukup disesuaikan aja jalur pada noken as yang baru ini sama jalur yang ada di bagian head. Ini cukup mudah untuk pemasangannya. Dan jika udah selesai untuk pemasangan noken as, barulah kita lanjut bagian pemasangan sepatu klep in dan sepatu klep X. Terserah sih mana dulu yang mau dipasang, tapi ini nggak ada masalah ya jika kebalik-kebalik memasang untuk bagian urutan pemasangan sepatu klep. Oke, kita lanjut untuk pemasangan ya. Dan setelah pemasangan noken as sama sepatu klep selesai, jangan lupa untuk dipasang kembali penahan atau pembatas agar bos sepatu klep atau pin sepatu klep sama noken as itu nggak bergeser ke depan ya, atau nggak geser ke luar. Jadi jika itu dibiarkan atau lupa kepasang, itu akibatnya nanti motor jadi sulit starter, motor terasa berat untuk starter, jadi akan berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Jadi jangan sampai lupa untuk penahan dari pin sepatu klep sama noken as ya teman-teman. Dan kita lanjut lagi untuk pemasangan selanjutnya, untuk pemasangan bagian rantai api atau pemasangan gigi timingnya. Dan untuk pemasangan gigi timing ini wajib buat teman-teman untuk ditopkan dulu atau
di posisi titik mati atas, pistonnya di posisi titik mati atas lewat magnet ya, lewat magnet. Jadi di posisi magnet itu ada tanda garis, nanti akan saya lihatkan ya untuk posisi topnya atau TMA nya ya teman. Lalu barulah kita bisa menyeting atau menyetel bagian gigi timingnya atau gigi rantai api. Oke, kita lanjut dulu ya teman. Dan ini ya teman, ini garis yang ini adalah garis TMA atau titik mati atas ya teman. Ini garis ini sejajar sama di bagian crankcase itu ada juga tanda seperti panah ke bawah. Itu harus disejajarkan untuk mengetahui itu titik TMA ya teman. Dan ini saya akan berikan tips untuk cara mengencangkan baut gigi timingnya atau gigi rantai apinya. Dengan cara kita harus menggunakan sok untuk menahan kunci 17 magnet, lalu barulah kita kencangkan baut dari gigi timing atau gigi rantai apinya. Seperti itu aja ya, simple aja ya teman-teman. Untuk setelan klep atau setelan kerenggangan klep itu saya menggunakan ukuran standar ya. Untuk in saya menggunakan 0,08 mili dan untuk X itu 0,10 ya teman-teman. X nya 0,10 dan in 0,08. Saya selalu menggunakan ukuran seperti itu ya teman. Ini udah saya rakit semua untuk bagian cover head dan yang lainnya juga udah saya pasang kembali. Dan saya akan coba tes hidupkan apakah masih ngelitik atau enggak ya. Oke, saya langsung hidupkan ya teman-teman. Alhamdulillah udah kembali normal untuk suara mesinnya, nggak ada suara ngelitik-ngelitik lagi ya teman. Dan permasalahan pada mesin Mio M3 ini kenapa dia menimbulkan suara yang kasar, itu karena noken as yang udah cacat ya teman. Dan setelah kita lakukan penggantian noken as, dan alhamdulillah mesin udah kembali normal ya. Jadi untuk permasalahan ini sudah selesai untuk mesin Mio M3 yang kasar ini. Dan solusinya ya kita harus ganti noken asnya. Saya ganti dengan kode 2SX ya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di share ya teman. Dadah.